Tuhan, terima kasih buat hari yang baru, kesempatan yang baru bersama Tuhan. Terima kasih seperti Maria Tuhan, kami bisa duduk di kaki Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu. Itu sebabnya hari ini Roh Kudus yang ada di dalam kami mewahyukan, memandu kami Tuhan, dan membuat pengertian dalam hidup kami bahwa Tuhan kami luar biasa. Masalah kami itu biasa, tapi Tuhan kami luar biasa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, dan kami percaya firman-Mu memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan. Amin. Amin, amin, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sebuah pengertian yang saya mau kita semua belajar pada pagi hari ini. Dan ini cukup mengganggu saya selama beberapa tahun terakhir ini. Karena saya dapat banyak pertanyaan dan banyak dapat pernyataan juga dari jemaat-jemaat gitu ya. Nah, satu hal yang perlu kita pahami adalah di dalam kehidupan ini, kalau kita bilang kita orang Kristen, kita harus betul-betul paham arti daripada kekristenan. Nah, masalahnya adalah ketika kita ikut Tuhan, ketika kita mulai datang kepada Tuhan, seringkali kita hanya terjebak di dalam sebuah status yang mengatakan bahwa kita tuh agama Kristen. Nah, orang yang sekedar hanya mengerti dia agama Kristen saja, dia akhirnya tidak mengerti esensi daripada kekristenan. Orang Kristen pertama kali itu, kata Kristen itu adalah kata ejekan sebenarnya Bapak Ibu. Itu mereka diejek di kota namanya Antioquia. Hari ini masih ada kotanya di Turki, tapi berubah nama jadi Antakya. Ya. Nah, pertama kali mereka berkumpul di sana itu setelah Yesus bangkit, setelah Yesus naik ke sorga. Dan waktu mereka berkumpul di sana, mereka mau mengabarkan Injil, mereka mulai diejek sama orang-orang. Mereka mulai dikatakan, Kristen kamu gitu. Di artinya tuh mereka dianggap sekte dari Nazaret. Jadi sesuatu aliran yang aneh gitu loh. Karena Yesus dari Nazaret gitu. Dan memang banyak sekali orang yang bertobat pada saat itu. Nah, kalau kita kemudian ikuti perjalanan mereka, mereka itu akhirnya menggegerkan dunia dengan Injil. Mereka betul-betul akhirnya murid-murid Yesus tuh semuanya mati martir kecuali Yohanes. Mereka melakukan hal yang terbaik, mereka berikan hidup mereka untuk Tuhan. Karena mereka menerima sesuatu dari Yesus yang mereka sebenarnya akhirnya sadar. Sebelumnya mereka gak pernah sadar. Nah, jadi gini, kekristenan itu akhirnya bertumbuh pesat ya, dan akhirnya mulai semua kepercayaan di dalam dunia termasuk kekristenan dilembagakan. Nah, ketika kepercayaan dilembagakan timbullah namanya agama. Makanya kita mengenal namanya agama Kristen. Jadi banyak sekali agama-agama yang di dalam dunia ini. Nah, yang perlu kita pahami adalah di dalam sebuah agama, semua diajarkan untuk melakukan sesuatu untuk datang kepada Tuhan. Lakukan ini ya, nanti kamu lakukan ini, kamu harus hidup seperti begini untuk Tuhanmu gitu. Betul, itu semuanya betul, gak ada yang salah. Tetapi akhirnya kehidupan kita menjadi kehidupan yang kosong, yang kering gitu ya. Karena kita pakai usaha kita untuk datang kepada Tuhan, berharap Tuhan akan menjawab doa kita. Dan akhirnya ajaran-ajaran agama seperti begini, termasuk ironisnya termasuk di dalam agama Kristen, akhirnya membuat orang-orang memiliki pernyataan seperti begini misalnya contohnya nih. Ada pertanyaan seperti gini ke saya, dan ini banyak banget. Pak, saya tuh udah doa loh Pak, saya tuh udah puasa loh Pak, kok Tuhan gak jawab ya doa saya gitu. Itu bagi saya kalau orang ngomong begitu adalah orang yang benar-benar dia gak ngerti esensi kekristenan yang sebenarnya. Saya kasihan, saya bukannya menghakimi tapi saya kasihan orang-orang seperti begini. Orang yang mengejar jawaban doa, orang yang berdoa mengejar jawaban doa dengan formula-formula yang dia pikir kalau saya begini, Tuhan akan jawab saya. Terus dia akan mulai kecewa nih sama Tuhan, dia mulai mempertanyakan Tuhan. Nah, beda dengan orang yang benar-benar orang Kristen, pengikut Kristus, yang tidak terjebak di dalam kemasan agamanya dia akan paham bahwa selagi saya berdoa tentang sesuatu, kalau saya lontarkan kata doa kan pasti konotasinya jawaban doa toh. Jadi orang yang seperti itu adalah orang yang tidak pernah ngejar lagi jawaban doa karena dia tahu Tuhan sudah siapkan jawabannya buat dia. Yang dia kejar adalah penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Paham ya? Amin. Orang yang menunggu jawaban Tuhan, dia adalah orang yang paham bahwa apapun yang Tuhan sudah siapkan bagi dia itu pasti terbaik dan membawa kebaikan. Amin. Ada 4 hal yang Tuhan sudah siapkan. Iya, tidak, tunggu, atau A dikasih B. Ada 4 jawaban selalu. Dan kapan Tuhan mau kasihnya? Ya terserah Tuhan. Tuhan yang tahu waktu yang terbaik, Tuhan juga tahu yang terbaik buat kita. Alkitab mengatakan begini loh di Yeremia 17. Manusia tuh gak ngerti isi hatinya sendiri.
Manusia kadang-kadang nggak tahu bahwa dirinya tuh licik bahkan. Siapa yang tahu gitu loh. Jadi Alkitab sudah kasih tahu bahwa pergumulan kita sebenarnya itu setiap hari lawan diri kita sendiri sebenarnya. Dan itu yang dikatakan sama Alkitab. Nah, makin kita mau mengenal diri kita makin harus mendekat kepada Sang Penciptanya gitu loh. Lambat laun kita mulai mengenal nih diri kita sendiri. Makanya kalau lihat orang-orang yang kasihan sih, kalau lihat orang-orang kriminal misalnya ya, terus ditangkap polisi, terus diwawancara. Mereka suka ngomong apa? Saya nggak tahu Pak, saya kilaf Pak, saya nggak tahu kenapa saya bisa begitu, gitu. Karena manusia itu di dalam sebuah tekanan dia akan keluar aslinya. Nah kita kan nggak tahu nih sampah-sampah yang udah masuk ke dalam hidup kita selama hidup kita ini. Kita kadang-kadang nggak jaga mata, nggak jaga-jaga pendengaran kita yang adalah sebenarnya pintu gerbang hati kita. Bayangin Indonesia 2 tahun lalu nempati urutan nomor 1 di dunia, orang-orang di depan sosial media 5 jam per hari. Tahun lalu masih menempati urutan 1. Kalau urutan 1-nya di Olimpiade nggak apa-apa, urutan 1-nya nomor 1 orang-orang depan sosmed, depan HP berarti kan 5 jam per hari. Tahun lalu tetap nomor 1, tetapi waktunya lebih parah lagi, jadi 7 jam per hari. Kan mengerikan, kecuali Betani Sangkakala. Ini muka-muka yang selalu merenungkan firman Tuhan ya. Amin. Ya ada di depan HP cuman gak banyak-banyak. Nah itu sebabnya mengerikan kan. Kalau ini terjadi, kita gak jaga pintu gerbang hati, gak jaga telinga, gak jaga apa yang masuk ke dalam hati kita. Lambat laun kan sampah yang masuk. Apa yang masuk menentukan apa yang keluar loh. Input menentukan output. Sebuah spons lah misalnya, dikasih air. Ketika ditekan, diperes begini, yang keluar apa? Air lah. Air. Pasti yang keluar air. Jadi ketika kita di dalam sebuah tekanan, yang keluar aslinya akhirnya. Nah itu sebabnya manusia suka begini. Kok saya bisa ngomong begitu ya barusan ya? Kok saya bisa marahnya kayak begitu ya? Itu hal-hal yang dia gak sadar. Makanya di 2 Petrus 2 ayat 7-8, itu dikatakan Lot itu orang yang benar. Tetapi karena dia gak jaga pendengaran dan penglihatan, jiwanya yang benar itu tersiksa loh. Itu terjadi akhirnya. Nah itu sebabnya kalau kita mau mengerti dengan benar, kita harusnya paham sama Tuhan bilang begini, Tuhan apapun yang Tuhan sudah siapkan bagi saya tahu itu pasti terbaik. Kalaupun saya waktu terimanya saya nggak ngerti kenapa saya dapat jawaban seperti itu, pasti di ujung daripada itu semuanya, pasti hal itu akan membawa kebaikan bagi saya. Nah orang yang agama Kristen, yang terjebak di dalam ranah agama, dia tidak akan setuju dengan Roma pasal yang kelima yang mengatakan bahwa pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Oh dia akan ngomong gini, enak aja, aku minta A dijawabnya B kok, apaan tuh Pak? Gitu, pasti ngomong gitu. Tetapi pengikut Kristus, orang Kristen yang betul-betul mengerti bahwa dia adalah pengikut Kristus, dia akan ngomong gini, saya mintanya A sih Pak, tetapi dijawabnya B. Tapi gak apa-apa Pak, saya ngucap syukur aja karena saya tahu pasti itu membawa kebaikan buat saya. Amin. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat saya, gitu loh. Jadi akhirnya kita mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Orang yang mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa, dia akan mengalami keintiman, perubahan karakternya bertumbuh di dalam kasih karunia, dan dia akan mengalami sebuah karakter yang akhirnya menjadi tahan uji. Ketika dia mengejar penyertaan Tuhan itu, karena dia sudah tahu jawaban Tuhan sudah tersedia bagi saya. Coba ya. Saya cuma mau kasih aja bukti bahwa Tuhan itu juga sebenarnya menanti-nantikan untuk menolong kita. Tetapi dia juga harus mengikuti waktu yang tepat. Coba lihat Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat 18. Firman Tuhan katakan begini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Coba perhatikan bagian yang pertama aja, lihat baik-baik dan camkan baik-baik. Tuhan bilang begini, Yesaya bilang begini, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya. Tuhan aja menanti-nantikan saatnya, Tuhan berarti menanti-nantikan waktunya. Untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, untuk menjawab doa kita, untuk memberitahu bahwa Dia sangat sayang sama kita. Jadi berarti Tuhan juga, kalau saya bisa bilang dalam tanda kutip ya, seolah-olah kayaknya kalau baca ini Tuhan juga gak sabar mau nolong kita gitu loh. Tuhan gak sabar mau menjawab maksudnya doa-doa kita. Tetapi Tuhan juga harus menunggu respon daripada kita. Sekarang gini, kalau seorang tua masuk ke dalam sebuah tempat toko mainan mau belikan mainan buat anak-anaknya misalnya. Di dalam toko mainan biasanya di box-box mainan tuh tulisannya 2 sampai 4, 4 sampai 6, 8 sampai 10, 10 sampai 12, begitu-begitulah di atas box-boxnya. Itu menyatakan bahwa itu mainan buat anak usia segitu. Kalau anaknya kita umur 2 tahun gak mungkin kita kasih mainan yang 14 tahun ke atas, betul? Kita akan nunggu sampai itu anak besar baru kita kasih mainan yang sepadan dengan dia.
Karena kalau kita kasih mainan yang tidak sepadan dengan dia, dirusak dan dia tidak akan menghargai semua titipan atau pemberian daripada orang tuanya. Tuhan juga gitu. Dia tahu yang terbaik, dia tahu kapan waktu yang terbaik. Kalau saya kasih ini di waktu yang saat ini, orang ini bisa jadi sombong. Kalau saya kasih ini di saat seperti ini, kalau dia belum siap, dirusak nanti semua titipan saya. Gitu loh. Jadi Tuhan juga menanti-nantikan saatnya. Bayangin ayat Alkitab aja ngomong begitu. Nah, setelah kita mengerti ini, ya, kalau kita mengerti saya adalah orang Kristen, berarti hubungan vertikal kita nih sama Tuhan ya. Kalau agamawi, kita akan mulai selalu dari titik memberi. Oke, perhatikan ini baik-baik, kalau kita mengerti ini memerdekakan kita. Kalau kita mulai ikut Tuhan dari konteks agama, kita akan selalu mulai dari konteks memberi kepada Tuhan. Makanya saya gak heran di dalam ranah gereja orang ngomong begini, kamu tuh pelayanan dong biar kamu diberkati. Ngawur aja. Harusnya apa? Kamu tuh pelayanan karena terlebih dahulu Tuhan telah mati bagi kamu. Kamu pelayanan dong karena kamu harusnya sadar bahwa Yesus telah mengasihi hidupmu. Jadi titik vertikal, titik kita mulai hubungan kita dengan Tuhan adalah titik menerima bukan memberi. Terlalu banyak ayatnya, terlalu banyak buktinya. Nah itu kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Jadi Tuhan datang, dia datang membawa hidup yang berkelimpahan. Dulu di perjanjian lama, semuanya harus serba memberi dulu kepada Tuhan. Dengan kondisi. Dan bahkan Tuhan tidak tinggal di dalam manusia, karena waktu itu belum ada mediator agung yaitu Yesus. Waktu Yesus datang, waktu dia robek tabir bait Allah yang menjadi pemisah antara Tuhan dengan manusia, yang dia berikan, yang dia bawa buat kita adalah hidup yang berkelimpahan di dalam sini. Bukan di tangan ya, dalam sini. Yang terjadi adalah damai sejahtera, sukacita, pertumbuhan rohani. Yang terjadi adalah pengharapan, yang terjadi adalah damai sejahtera, hikmat. Semua terjadi di dalam sini. Jadi manusia kepada Tuhan itu titiknya adalah menerima dari Tuhan. Bayangin ya, sampai-sampai hal yang sangat-sangat luar biasa terjadi karena Tuhan tahu manusia itu susah untuk menerima. Susah untuk menerima. Bahkan kalau kita baca sebuah perikop Alkitab yang mengatakan bahwa ada sebuah perumpamaan ketika Tuhan itu mengundang orang-orang untuk datang kepada jamuan makan yang diadakan sama tuannya dengan gratis. Orang-orang menolak, padahal itu jamuan yang luar biasa. Orang-orang menolak, ada yang bilang begini, saya masih punya ladang, saya baru nikah. Itu ada perumpamaannya seperti itu. Dengan kata lain, Tuhan tuh lagi ngasih tahu gini sama kita. Saya tuh ngasih pemberian yang sangat berharga, kenapa sih kamu susah banget untuk terima gitu loh. Karena manusia ada dua hal sikap yang kita lakukan adalah gini. Ada kado terindah dari Tuhan, kita gak pernah buka kadonya. Kemudian ketika kita mulai buka kadonya, kita mulai bilang begini, gak mungkin lah ini buat saya. Ini pasti buat dia lah, gak mungkin, saya ini gak layak Tuhan. Gitu akhirnya. Akhirnya kita terus pakai upaya-upaya kita, akhirnya kita capek sendiri. Bayangin ya, di dalam sebuah agama Kristen aja kalau kita kerucutkan, terjadi perselisihan di dalamnya sejak zaman-zaman dahulu. Akhirnya timbul yang namanya denominasi. Denominasi pun akhirnya dilembagakan jadi sinode. Kemudian di semua sinode pasti punya tata ibadah yang berbeda-beda toh. Ya kan, saya 26 tahun pelayanan mimbar, saya udah masuk ke dalam ribuan gereja, melihat ribuan tata ibadah. Ada yang sebelum khotbah berlutut dulu, ada yang mic-nya nancep di sini, saya gak bisa kemana-mana, cuman begini aja kalau ngomong. Terus jemaatnya gak boleh ketawa kalau ada pernyataan lucu. Pokoknya mereka harus ketawa dalam hati, karena apa, gerejanya harus hening. Banyak banget macam-macamnya. Tata ibadahnya beragam-ragam. Nah, sikap kita tuh gimana sih? Kalau kita menghadapi hal-hal seperti itu, hormati agama Kristen. Hormati sinode, hormati denominasi, hormati yang namanya ritual tata ibadah yang beragam-ragam. Hormati hamba Tuhan, tetapi jangan dikultuskan. Jangan kultuskan apapun, jangan merasa gereja saya lebih baik daripada gereja dia. Semua punya cara masing-masing, gitu loh. Yang kita harus kejar adalah isi hati Tuhan setiap hari. Kalau kita kejar isi hati Tuhan, kitanya merdeka. Terus kalau kita mengerti isi hati Tuhan, kita akan mulai hubungan kita dengan Tuhan, hubungan vertikalnya tuh menerima. Jangan sampai lupa itu. Jadi posturnya kita nih kalau bangun pagi tuh saya selalu ngomong gini sama Tuhan, makasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu.
Makasih ya Tuhan buat kasih karunia-Mu yang tanpa kondisi buat saya. Makasih ya Tuhan sebelum saya punya kesempatan untuk mengasihi Tuhan, sebelum saya lahir, Tuhan udah mati buat saya. Makasih ya Tuhan walaupun kemarin saya buat salah, Tuhan gak pernah ninggalin saya. Gitu loh. Itu jadi postur kehidupan kita setiap hari. Akhirnya kita nikmati penyertaan Tuhan. Makanya waktu tahun 2019, waktu saya disembuhkan dari kanker, dan orang-orang datang kepada saya bilang gini, Bill kamu tuh dapat mujizat kesembuhan dari Tuhan. Bukan, saya bilang gitu. Loh, kan kamu sembuh? Iya. Tapi kamu dapat mujizat kesembuhan kan? Bukan. Mujizat yang saya terima dengan istri dan 2 anak saya adalah kami berempat diubahkan Tuhan. Yang namanya kesembuhan itu bonus. Tuhan kalau sembuhin kita Bapak Ibu tinggal balikin tangan sembuh kita. Tetapi pertumbuhan rohani di dalam kita menanti jawaban doa itu tergantung sama respon kita. Kalau saya disembuhkan dan saya gak pernah diubahkan, karakter saya gak bertumbuh, istri saya gak bertumbuh, anak-anak saya gak bertumbuh, percuma kesembuhan dikasih. Makanya Tuhan menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Seringkali keinginan gak dijawab sama dia. Kebutuhannya apa? Kebutuhan saya dan keluarga saya apa? Kami diubahkan Tuhan. Kami dibuat makin dewasa sama Tuhan. Kami dibuat makin tahan uji selagi ada penantian jawaban doa. Saya berkeinginan untuk sembuh. Oh iya jelas. Keluarga saya mau saya sembuh. Saya divonis mati 3 bulan kok. Kanker darah saya, saya masuk ke rumah sakit. Kadar kanker di dalam darah saya tuh 85%. Jadi berarti apa? Divonis mati lah udah. Gak ada harapan. Percuma diberikan kesembuhan sama Tuhan kalau sayanya gak berubah, kalau istri saya gak berubah. Jadi selagi menunggu jawaban doa terjadi keintiman sama Tuhan. Terjadi pendengaran rohani di situ. Terjadi yang namanya karakter yang jadi tahan uji. Itu yang paling penting, itu yang Tuhan kejar, itu yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Nah di situ saya ketika berdoa, saya juga berdoa dari posisi menerima. Saya gak pernah bilang gini, Tuhan aku percaya Tuhan akan sembuhin saya hari ini. Saya gak ngomong gitu, saya bilang gini, Tuhan makasih ya. Ribuan tahun yang lalu, ketika kau katakan selesai di kayu salib, kesembuhan sudah disediakan bagi saya. Tuhan hari ini saya berdoa dari posisi yang udah menang loh Tuhan. Karena semuanya udah jadi milik saya, di tangan saya Tuhan. Saya percaya kesembuhan terjadi. Apapun jawaban doa, saya pasti menang, keluarga saya dibawa ke dalam kebaikan Tuhan. Saya percaya Tuhan, apapun yang terjadi, kebaikan Tuhan nyata bagi keluarga saya. Itu menjadi iman yang sangat luar biasa, pertumbuhan iman yang luar biasa di dalam penantian Tuhan. Nah, ketika itu terjadi, kita akhirnya terus belajar terima kebaikan Tuhan. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Kalau kita belajar yang namanya terima dari Tuhan, kita kemudian masuk ke dalam hubungan horizontal dengan sesama manusia toh. Kita ada hubungan dengan Tuhan, ada hubungan dengan manusia. Nah hubungan dengan manusia itu selalu dimulai dari titik memberi, bukan menerima. Itu yang Alkitab ajarkan. Jadilah hamba bagi semua orang. Jadi hamba, itu berarti apa? Serving loh. Kita berarti jadi hamba sama semua orang. Jadi berarti kalau dikatakan di Korintus kita jadi hamba bagi semua orang. Banyak orang ngomong begini, tapi Tuhan itu orang-orang yang nyebelin kan gimana Tuhan dalam hidup saya. Jangan didoain mati. Saya punya teman waktu itu. Ada temannya dia yang nyebelin dan kena COVID dan masuk ICU. Dia ngomong gini sama saya, Bill puji Tuhan, Bill dia masuk ICU. Bentar lagi dia mati Bill. Aku berdoa dia mati. Itu orang nyebelinnya luar biasa, itu duri dalam hidupku katanya gitu. Terus besok-besoknya dia kasih tahu lagi, Bill puji Tuhan Bill, dia pakai ventilator tinggal tunggu mati aja Bill. Saya bilang kamu nih ngawur banget sih kok doa-doanya kayak begitu. Tiba-tiba dia bilang begini minggu depannya, Bill kabar buruk Bill. Kenapa? Itu orang sembuh. Sembuh Bill, kok bisa ya sembuh? Udah mau mati loh padahal. Berapa bulan lalu dia ngomong, Bill kamu tahu gak itu orang yang nyebelin sekarang hari ini makin gemuk Bill. Dan makin gemuk makin nyebelin Bill. Kok bisa ya Bill orang-orang yang seperti begitu Tuhan kasih umur panjang sementara orang-orang yang baik dipanggil pulang Tuhan. Saya bilang gini, kamu tahu gak ada orang-orang nyebelin yang Tuhan biarkan dalam hidupmu supaya kamu punya kesempatan untuk mengasihi dia. Kasih adalah keputusan bukan perasaan. Kalau Bapak Ibu baca definisi kasih di 1 Korintus 13 ayat 4-7, dimulai dengan kasih itu sabar, murah hati dan seterusnya toh. Kasih itu semua definisi kasih dari sabar, murah hati, tidak ada satu pun yang perasaan, tidak ada. Itu semuanya keputusan. Lawan daripada definisi kasih, semuanya perasaan. Sabar lawannya apa? Tidak sabar toh?
tidak sabar adalah perasaan. Mau gak sabar? Coba nunggu di Indomaret sebentar, ngantri, pasti gak sabar. Duh lama amat sih. Gitu. Nunggu di pintu tol, nunggu lagi ngantri, pasti gak sabar. Dan orang Indonesia tuh salah satunya gak sabar, kecuali Jemaat Betani Sangkakala. Ya. Orang Indonesia tuh gak punya budaya ngantri, makanya saya suka sebel gitu kalau liatin orang-orang ini gak ada aturannya gitu. Kayak mau masuk pesawat, gubrak-gubrakan. Wah sekarang sih udah mendingannya, dulu ampun kalau gak diatur tuh. Sampai saya pernah ngomong gini sama seorang bapak, Pak, itu nomor yang di boarding pass bapak, itu artinya tempat duduk bukan tempat berdiri. Kayaknya seolah-olah mau masuk ke dalam pesawat, kayak mau masuk ke dalam bus kota, ketakutan gak dapat tempat duduk. Pak di dalam pesawat gak boleh berdiri, pasti ntar kasih tempat duduk, udah tenang aja ngantri dong. Gitu. Contoh, lift lagi kebuka, ayo. Gubrak-gubrakan kan di depan lift. Harusnya apa? Yang dari dalam keluar dulu, benar gak? Dari dalam keluar dulu kita nunggu dong, kita kasih jalan buat mereka, kita pencet aja tombol liftnya. Kalau pencet tombol lift, liftnya ketutup juga berarti liftnya rusak. Puji Tuhan kita gak masuk ke situ. Belajar ngantri, akhirnya apa? Yang dirugikan diri sendiri. Saya hidup di kota, ya kota Jakarta ini yang gak karu-karuan dari zaman dulu. Gak ada budaya ngantrenya, karena kotanya serba cepat, kotanya serba harus duluan-duluan. Ketika ada lampu merah mati misalnya, waduh macet total udah langsung. Karena semuanya gubrak-gubrakan di perampatan. Di negara maju ketika misalnya lampu merah mati, mereka satu-satu layer jalan. Yang berhenti duluan jalan. Jalan itu bisa sebaris jalan, seret jalan. Nanti yang berhenti berikutnya jalan. Itu mereka udah tahu sendiri, mereka lihat siapa yang berhenti duluan, jalan duluan. Akhirnya terjadi apa? Semuanya diuntungkan. Kalau ini enggak, gubrak-gubrakan, mereka dulu-duluan, ya. Mereka akhirnya yang terjadi adalah semuanya macet di tengah jalan, polisi lihat dari jauh, polisinya ngumpet. Nggak mau aku urai itu kemacetan, ribet udah. Udah kelar udah, berjam-jam di situ. Karena apa? Ulah sendiri toh. Makanya hal-hal seperti begitu akhirnya kita nggak bisa memberikan yang terbaik dalam hidup ini karena kita nggak pernah belajar untuk menerima kebaikan Tuhan. Gini loh, kalau kita terima kebaikan Tuhan, setiap hari ini kita sadar Tuhan engkau nggak pernah ninggalin saya. Tuhan walaupun aku salah, Tuhan tetap memegang tanganku. Kita menerima kan, terus Tuhan bilang apa? Kepenuhan di dalam sini. Ketika kepenuhan di dalam sini akhirnya mengalir dengan luar biasa, kita akhirnya bisa mengasihi sesama, kita bisa memberi dari kelimpahan di dalam sini. Sekarang saya kasih contohnya, coba lihat. Lukas pasalnya yang ke-18. Ayat 18 sampai ayat yang ayat yang ke-24. Lukas 18 ayat 18. Dikatakan begini. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan bersinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang ini ngomong begini, ini orang agamawi loh. Ini contohnya orang agamawi ngomong begini. "Semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku, aku ngikuti semuanya kok." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Oke, kalau kamu udah ngikutin semuanya, kamu udah melakukan, kamu berpikir kamu udah lakukan kebenaran, oke? Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jual segala yang kau miliki, bagi-bagikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikut aku." Karena firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau jadi disciple of Christ, kalau kamu mau menjadi murid Kristus, kamu dikatakan bahkan, ini jangan diartikan secara letterlock ya, bahkan Yesus bilang begini, kamu harus membenci keluargamu. Itu artinya bukan membenci secara letterlock, itu artinya dia lagi mengeluarkan kalimat hiperbol. Kalimat itu artinya kamu harus menanggalkan semua yang mengikat hidupmu, bukannya berarti benci sama keluarga secara letterlock, bukan. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus pikul salib. Berarti apa? Kamu harus memberikan hidupmu yang terbaik untuk saya, itu maksudnya loh. Nah sekarang saya mau tanya. Saya nggak bisa kasih botol aqua kalau saya nggak punya botol aqua, betul? Tapi kalau saya punya botol aqua ini, saya bisa kasih nggak? Karena saya punya toh. Kalau saya nggak punya, saya bilang saya mau kasih botol aqua. Saya nggak punya, mana bisa saya kasih? Saya nggak bisa kasih waktu kalau saya nggak punya waktu. Saya nggak bisa kasih uang kalau saya nggak punya uang. Saya tidak bisa kasih yang terbaik kalau saya nggak pernah punya yang terbaik. Paham? Paham. Nah, kalau kita nggak pernah punya yang terbaik, bagaimana kita bisa kasih? Makanya orang-orang seperti begini bilang gini, aku udah taat, aku udah lakukan ini, aku udah lakukan itu. Terus Yesus tantang dia, oke? Sekarang kamu letakkan semua yang menjadi milikmu, coba. Berani nggak kamu ikut saya? Nggak bisa dia.
ayat 23 mengatakan begini, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Dia nggak bisa, dia nggak mau tinggalin semuanya. Sekarang perhatikan apa yang terjadi. Ini berarti orang ini memulai hubungan dengan Tuhan dari titik memberi toh. Dia bangga sama apa yang dilakukan buat Tuhan. Aku udah pelayanan, aku udah gini, aku gini. Akhirnya capek sendiri. Dia mulai dari titik memberi. Sekarang perhatikan apa yang terjadi di dalam Lukas pasal yang ke-19, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ini orang kaya juga, sama-sama aja orang kaya. Perhatikan apa yang terjadi. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang namanya Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya, sama-sama orang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yang mengundang dirinya untuk masuk rumahnya Zakheus adalah Yesus sendiri. Perhatikan kalimat berikut ini. Ayat 6, lalu Zakheus segera turun dan, perhatikan kalimat ini, menerima Yesus dengan sukacita. Menerima Yesus dengan sukacita. Orang ini dimulai dari titik menerima, bukan memberi. Dia terima kebaikan Tuhan. Dia terima kasih karunia Tuhan. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sekarang saya mau tanya gini. Yang menyuruh Zakheus balikin semua uang yang dia peras siapa? Gak ada. Yang mau balikin sendiri dia sendiri. Kenapa? Karena dia menerima kebaikan Tuhan. Makanya titik hubungan kita sama Tuhan menerima, bukan memberi. Makanya ketika hal-hal ini terjadi, kita akhirnya ketika hidupnya berkelimpahan di dalam sini, menerima kebaikan Tuhan berkelimpahan di dalam sini, kita akhirnya bisa memberi. Dan akhirnya hubungan horizontal beres. Coba lihat Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat yang ke-34. Coba lihat. Dikatakan begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, coba lihat ya, perhatikan coba ayat ini. Kita nggak mungkin bisa saling mengasihi kalau tidak terlebih dahulu menerima, merasakan, menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Betul nggak? Betul. Kalau saya balik ayat ini misalnya begini. Berarti apa? Saya telah menerima kasih Tuhan dalam hidup saya, baru saya bisa saling mengasihi. Saya tidak mengasihi berdasarkan kasih orang itu kepada saya. Nah, ketika kita ngerti ini, akhirnya kita bisa melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Firman Tuhan ajarkan apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kalau ada orang nyebelin yang kita ketemu di tempat umum misalnya, kita akan tegur dia duluan. Tapi Pak, nanti kalau dia buang muka gimana? Urusan dia, bukan urusan kita. Jadi kita tetap akan sapa toh. Kan Alkitab bilang mendahului dalam memberi hormat. Jadi kita sapa duluan, Mas, Mbak. Terus dia buang mukanya maksimal lagi. Biarin aja. Yang penting kita sudah mendahului dalam memberi hormat. Nah, kita menjadi orang yang sangat sulit melakukan itu kalau kita gak pernah punya kebaikan Tuhan di sini toh. Kalau kita gak pernah terima kebaikan Tuhan, sadar bahwa Tuhan sangat sayang sama kita mana bisa lakukan itu. Alkitab mengatakan apa lagi? Kalau kamu mau dihormati, permulaannya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah awal daripada kehormatan. Bapak Ibu, di Jakarta beberapa tahun yang lalu, ada orang yang rebutan masuk pintu tol. Dua-duanya turun dari mobil. Karena merasa kehormatannya terusik. Rebut-rebutan masuk pintu tol. Cuman gara-gara sebuah insiden yang sangat sederhana. Yang harusnya yang satu bisa ngalah dong. Dia turun dari mobil, yang satu turun dari mobil, gebuk-gebukan. Pukul-pukulan, yang satu jatuh, kepalanya kena aspal, mati Bapak Ibu. Mati, orangnya mati. Yang satu di penjara akhirnya. Mereka nggak mikir dua bapak ini. Dua-duanya punya keluarga. Keluarganya menanti mereka di rumah.
Gara-gara merasa kehormatannya terusik, pukul-pukulan, emosinya menguasai hidup mereka. Karena apa? Kosong. Kalau orang penuh di dalam sini, oh dia akan mendahului dalam memberi hormat. Karena ngapain? Nah sekarang kalau kita balik ya, hubungan kita sama Tuhan itu kita memberi sama Tuhan. Seperti si orang kaya tadi. Terus sama Yesus dibilang ini, ayo sekarang kamu berikan semuanya. Artinya ayo sekarang kamu beri hidupmu yang terbaik. Dia kan gak bisa toh. Nah kita juga pasti gak bisa. Karena kita kerjanya memberi. Kita pikir bahwa kalau saya lakukan ini ntar Tuhan berkenan sama saya. Bapak Ibu saya mau kasih tahu sama kita. Ketaatan kita hari ini kita lakukan karena kita sudah dilayakkan sama Tuhan. Bukan untuk dilayakkan. Hari ini kita hidup taat bukan supaya kita jadi kudus. Kita hidup taat karena kita sudah dikuduskan. Jadi udah dapat dari Tuhan. Sudah dikuduskan, sudah dilayakkan. Baru itu respon kita taat kepada Tuhan. Oh merdeka kita langsung. Jadi postur kehidupan kita nih menerima sama dari dia. Sekarang kalau saya balik. Seperti tadi orang kaya yang tadi. Memberi kepada Tuhan toh. Akhirnya burn out, akhirnya gak bisa memberikan yang terbaik toh. Nah sekarang ketika orang seperti begitu, dia akan masuk ke dalam hubungan horizontal, dia akan langsung minta untuk terima dari orang lain untuk dia. Kalau ininya memberi, horizontalnya pasti menerima. Kalau orang mau menerima dari orang lain, dia akan tuntut orang lain. Makanya timbul pernyataan-pernyataan seperti begini. Contohnya orang-orang yang masih jomblo misalnya gini. Saya lagi menunggu Pak, ada orang yang tepat datang buat hidup saya. Bapak Ibu itu mitos, gak ada orang yang tepat buat kita. Karena semua orang, saya menikah sama sahabat saya. Ya, istri saya gak bisa menjawab kebutuhan saya dari A sampai Z. Gak ada orang yang bisa menjawab kebutuhan kita dari A sampai Z kecuali Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah ketika kita menerima kebaikan Tuhan dan kita akhirnya bisa saling mengasihi, ketika kita mulai titik horizontal dengan berhubungan dengan manusia itu, mulai dari titik memberi, kita akan mengambil keputusan, saya mau jadi orang yang tepat buat pasangan saya. Saya mau jadi orang yang tepat buat orang di sekeliling saya. Karena ininya menerima, horizontalnya memberi. Baru saya bisa saling mengasihi. Suami istri hidupnya akan dipulihkan. Dia akan bangun pagi, dia akan mengambil keputusan begini, saya mau jadi orang yang tepat buat dia. Yang satu bilang, saya mau jadi orang yang tepat buat dia. Ketika ada sebuah perselisihan, karena dia mau jadi orang yang tepat, dia akan lebih dahulu meminta maaf. Walaupun dia sadar bukan salah dia. Karena dia sadar, saya adalah termostat, bukan termometer. Kalau termometer tergantung sama suhu udara toh. Dia responnya tergantung sama suhu udara. Tetapi termostat itu seperti remote AC. Yang dingin dihangatkan, yang sedang panas didinginkan sama dia. Oh dia akan minta maaf duluan. Saya pernah ngomong gitu sama istri saya. Sayang sorry ya. Terus dia ngomong gini, enggak aku yang maaf, aku yang salah kemarin. Enggak apa-apa. Langsung cair. Anak-anak kami sudah besar-besar. Saya sudah hidup sama dia sudah lama lah pokoknya. Dan dia bilang gini sama saya beberapa minggu yang lalu. Lucu ya, kita ini kalau mau dihitung pertengkaran kita yang agak-agak ya suaranya agak-agak naik tuh paling-paling cuma 3-4 kali. Udah gitu kita ngeredam. Yang lainnya kita serba langsung kita redam. Karena kita belajar toleransi, mendahulukan kepentingan yang satu. Yang terjadi adalah adem ayem selalu. Apakah nggak ada pertengkaran, nggak ada perselisihan? Oh pasti ada, tetapi cara menanganinya beda. Karena mengambil keputusan mau jadi orang yang tepat buat dia. Orang yang masih jomblo, yang mengerti bahwa hidupnya mendapat sesuatu dari Tuhan, kebaikan Tuhan, dia akan berusaha untuk menjadi orang yang tepat bagi nanti pasangannya dia. Dia nggak akan ngomong gini lagi, aku menanti buat orang yang tepat. Enggak, dia akan ngomong gini, saya sedang menanti orang yang tepat memang. Orang yang nanti datang dalam hidup saya. Tetapi saya akan mempersiapkan diri saya untuk menjadi orang yang tepat buat dia. Saya akan mempersiapkan diri saya untuk jadi orang yang kudus buat dia. Saya akan mempersiapkan diri saya untuk nanti menjadi pasangan yang luar biasa bagi orang itu. Akhirnya memberi hidupnya. Nah ketika kita ngerti prinsip ini, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Tetapi kembali lagi sebagai penutup saya mau katakan ini. Banyak orang ngomong begini, Pak kasih karunia itu kan berarti kalau kita dapat kebaikan Tuhan berarti seenaknya dong kita bisa buat dosa. Enak aja. Berarti kamu belum pernah ngalami kebaikan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, saya kasih tahu anak saya Keaton, saya bilang begini, Dek, kalau kamu buka pintu mobil di Jakarta, hati-hati ya Dek, karena di Jakarta itu ada 18 juta motor. Jadi kalau kita buka pintu sembarangan, motor itu selalu mencari celah. Di mana-mana tuh ada celah, motor akan masuk ke situ. Jadi Bapak Ibu kalau nggak perlu ke Jakarta, jangan ke Jakarta ya. Udah penuh itu kota, itu ampun deh itu kota ya. 18 juta motor dan setiap hari 5 orang rata-rata mati di jalanan di Jakarta. Tiap hari loh, gara-gara motor. Tiap hari itu data dari polisi.
Dan itu mengerikan sekali karena memang mereka ya begitu, nggak mengerti keamanan gitu loh. Jadi bawanya sembarangan. Saya bilang sama anak saya, hati-hati kalau buka pintu mobil, lihat ke belakang. Karena kalau kamu buka sembarangan bisa membahayakan si motorisnya juga membahayakan dirimu. Satu hari saya nggak bisa nganter dia, ada teman asisten kami di rumah yang nganterin dia pergi. Dan waktu dia pergi nganterin anak saya, dan siang hari teman saya ini bilang begini sama saya, itu mobil kamu ketabrak. Aduh, kenapa? Saya lihat tuh mobil pintunya rusak pokoknya. Kenapa? Tadi pagi dia buka pintu mobil, dia tidak lihat-lihat ke belakang. Ketabrak. Sekarang saya mau tanya, banyak sekali orang tua, ya kecuali di sini sekali lagi. Banyak sekali orang tua yang akan datang kepada anaknya ngomong begini, udah dikasih tahu, lihat tuh mobilnya penyok. Akan marah-marah begitu kan? Saya nggak begitu, saya nggak pernah mau begitu sama anak saya. Saya udah terbiasa setiap hari anak-anak kami dari mereka masih kecil, saya pelukin, saya bilang I love you tiap hari. Tiap hari, bahkan kalau lagi pergi keluar kota saya WhatsAppan sama mereka, tiap hari. Mereka selalu dapat afirmasi supaya mereka penuh di dalam kehidupan mereka dari orang tuanya. Makanya tempat terpenting di dalam dunia adalah rumah kita sendiri. Ya, itulah di mana karakter dibentuk di situ. Oke. Nah, jadi waktu malam hari saya ketemu dia buka pintu kamarnya, saya peluk dia seperti biasa. Saya belum peluk dia sepanjang hari. Keaton, how are you? Apa kabar? Kamu ngapain aja sepanjang hari ini? Terus udah gitu saya tanya gini sama dia, Dek, kamu oke nggak, Dek? Kenapa, Dek? Saya dengar kamu ketabrak motor. Terus dia mulai nangis, dia mulai bilang gini, bukan aku yang ketabrak, mobilnya. Dalam hati saya juga tahu mobilnya. Kenapa saya ngomong, are you okay? Apakah kamu oke atau tidak? Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya lagi kasih tahu sama dia lebih penting daripada mobilnya toh. Walaupun kalau saya lihat mobilnya saya juga mau nangis, aduh penyok banget. Cuman saya lagi kasih tahu sama dia, kamu oke nggak? Kamu ikut ketabrak nggak, Dek? Gitu. Terus dia bilang gitu, aku nggak apa-apa. Mobilnya yang penyok. Terus dia bilang gini, Dad, aku minta maaf ya, aku salah banget, aku tuh lupa, aku buru-buru. Dia bilang gitu. Bapak Ibu, di dalam pelukan saya, di dalam saya berpelukan dengan dia, saya berbisik sesuatu yang sangat sederhana. Saya bilang gini, Dek, nanti lain kali hati-hati ya, Dek. Karena itu bahaya kalau kamu begitu, hati-hati ya, Dek. Selesai udah. Bapak Ibu, kalau kita buat salah, kalau ada suara di dalam hati dan pikiran kita menuduh dan menyerang karakter kita, itu bukan Tuhan. Bodoh kamu, gak layak kamu, gak bisa, gak mampu kamu, itu iblis. Tapi ada satu suara yang lembut mengatakan begini, Nak, yang kamu lakukan itu salah. Itu bahaya loh, Nak, buat dirimu. Dan bisa merugikan orang lain juga, Nak. Jangan ya, Nak, buat begitu lagi. Itu Roh Kudus. Roh Kudus gak nuduh, Bapak Ibu. Roh Kudus menginsafkan manusia. Roh Kudus gak pernah nyerang karakter kita, karena karakter kita di depan dia, posisi kita di depan Tuhan, kita sempurna dan kudus. Kita anaknya dia soalnya. Itu Roh Kudus. Itu kalau kita belajar terima, kita akan mengerti hal seperti itu. Dan kita akan melakukan hal yang sama kepada sekeliling kita. Saya katakan itu kepada anak saya. Dan sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Berikutnya dia buka pintu mobil, dia pasti akan hati-hati, betul? Bukan karena dia akan ingat sama saya, bukan karena dia ketakutan sama saya. Tapi karena dia hormat sama saya, betul? Itu kasih karunia. Jadi kalau ada orang ngomong gini, oh Pak berarti kasih karunia tiket buat dosa, berarti kamu belum pernah ngalami kebaikan Tuhan. Kalau kamu ngalami kebaikan Tuhan, kamu menerima kebaikan Tuhan, kamu makin hati-hati dalam hidupmu. Karena kamu makin hormat sama Tuhan. Kamu makin tercengang-cengang, kok segitu baiknya Tuhan nama saya. Seorang teman saya di kota Bandung namanya Stefanus. Saya diperbolehkan menyebut namanya dia di mimbar karena dia kasih izin sama saya. Dia terlibat narkoba Bapak Ibu. Oke, dia terlibat narkoba. Dan saya bertanya begini sama dia tahun lalu. Bro, kamu tuh bisa bebas dari narkoba, rehab di mana? Dia bilang gini, aku gak pernah rehab. Oh ya? Kamu gak pernah rehab? Gak pernah. Yang dia lakukan adalah, dia bilang saya setiap kali pulang mabok, saya pulang dalam kondisi di dalam narkoba. Yang sambut saya di pintu rumah saya adalah papa saya sendiri. Papa saya nungguin saya. Dan ketika saya pulang, maaf saya muntah kadang-kadang karena saya minum minuman keras. Saya ditemenin sama papa saya di toilet. Saya dibuatin teh pahit. Saya dipeluk sama dia. Dia tidur di samping saya, dia belai rambut saya, dia bisikin saya hari lepas hari, Tuhan Yesus sayang sama kamu nak,
Papa juga sayang sama kamu nak, udah ya nak, papa doakan ya, didoain, ditumpangin tangan. Dikasih kelembutan, dikasih pengharapan, dikasih kasih Kristus dalam hidupnya. Dan satu hari Stephen, setelah berbulan-bulan dia bangun pagi, dia katakan begini, Tuhan, aku gak mau lagi Tuhan narkoba, aku gak mau lagi melukai hati Tuhan, aku gak mau lagi mengecewakan isi hati orang tuaku Tuhan. Bill, aku bebas dari narkoba, gak pakai rehab. Karena aku menerima kasih Tuhan lewat Bapakku. Aku lihat kasihnya Yesus dalam hidupnya dia. Aku terima yang terbaik. Sehingga hari lepas hari tanpa aku sadari hidupku dipenuhi dengan kasih Tuhan di dalam sini. Dan satu hari aku bangun pagi, aku berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita terima, kita sanggup memberi. Sama seperti Sakeus, gak ada yang suruh. Dia balikin 4 kali lipat. Jadi sekali lagi datang kepada Tuhan dengan postur hati yang luar biasa setiap hari. Bilang apa? Makasih Tuhan buat kebaikanmu hari lepas hari. Ya saya tutup dengan ini. Ketika kita masih bayi, kita akan pegang jari orang tua kita. Saya punya foto anak-anak saya masih bayi itu pegang jari orang tuanya. Masuk ke dalam era balita, kita akan pegang mainan. Masuk ke dalam era remaja, kalau hari ini anak remaja biasanya pegang HP. Masuk ke dalam era pemuda, kita pegang tangan pacar. Masuk ke dalam level berikutnya yaitu mahasiswa, pegang ijazah. Masuk sebagai eksekutif muda, kita pegang tangga karir biasanya. Masuk sebagai pasangan atau masuk ke dalam pernikahan, kita akan pegang tangan pasangan kita. Masuk ke dalam pensiun, kita biasanya memegang alat-alat berkebun. Dan saat kita tua, biasanya kita memegang tongkat. Tetapi ada satu tangan yang tidak akan pernah meninggalkan atau melepaskan tangan kita. Walaupun musim berganti, tangan itu adalah tangan Tuhan. Apapun yang kita pegang dalam hidup ini itu tergantung dengan musimnya toh. Tetapi musim boleh berganti. Tangan Tuhan yang perkasa tidak pernah sedetik pun tinggalin diri kita. Itulah arti daripada pengikut Kristus. Tangan yang perkasa sesekali akan bawa kita ke dalam lembah kekelaman. Tangan yang perkasa sesekali akan membawa kita ke dalam hal-hal yang tidak enak, bahkan padang gurun. Dan kadang-kadang kita berteriak di situ. Tetapi dia selalu ingatkan kita, aku tidak pernah tinggalin dirimu. Kita hanya lewat padang gurun. Kita hanya lewat lembah kekelaman. Kamu lewatinya sama saya. Selama kamu lewat itu, belajarlah nak. Karena itu sekolah kehidupan. Saya percaya firman Tuhan dimeteraikan sama Roh Kudus. Supaya kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mengucap syukur buat kedahsyatan Tuhan buat hidup kami. Kalau kami belajar terima hari ini, kami sanggup Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menjadi kado buat orang lain. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, kami mau serahkan masa depan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang sedang kami lewati hari ini, kami akan mengejar penyertaan Tuhan. Karena di dalam penyertaan Tuhan terjadi keintiman, terjadi hal-hal besar. Kami mau menikmati Tuhan ketika karakter kami justru diubahkan Tuhan. Dan kami percaya masalah kami Tuhan yang sudah tanggung, Tuhan yang sudah memiliki jawabannya bahkan. Bahkan kalau ada pintu yang tertutup hari ini, Tuhan akan bukakan pintu yang baru. Karena Tuhan tahu di balik pintu itu ada sebuah kenyamanan, ada sebuah sukacita, bahkan damai yang melebihi akal budi. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati.